Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap optimis, dan tetap sabar ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Dan kali ini saya mau masak dulu untuk sarapan ya. Nah, sarapan kali ini simple aja ya teman-teman, hanya bikin mie goreng. Nah, nanti setelah saya masak di pagi hari, saya juga mau sharing kegiatan saya di sore hari. Jadi kegiatan kali ini spesial banget karena saya dibantuin oleh anak gadis saya teman-teman. Jadi video kali ini spesial banget ya untuk saya karena anak saya tuh mau masuk kamera, dia nanti mau masak ya. Jadi pas kebetulan banget saya mau bikin video beres-beres dapur, kebetulan anak saya juga lagi masak untuk makan sore teman-teman. Jadi pas banget lah ya saya videoin. Terus tapi dia dengan syarat jangan kelihatan mukanya katanya bun, katanya dia malu. Terus kata dia, wah adek jadi bintang tamu ya bun, nanti kalau gajian adek dapet dong, katanya begitu teman-teman. Oke, jadi pagi harinya saya bikin mie aja seperti ini ya teman-teman. Untuk bumbunya seperti biasa aja, bumbu tumisan ditambahin saus tiram, kecap asin, kemudian saya tambahkan juga pakai minyak wijen, lalu saya tambahkan juga pakai saus sambal ya biar pedas. Tapi tadi juga sudah saya kasih cabai rawit merah ya. Terus nggak lupa saya kasih juga kecap manis karena saya kalau mie goreng tuh seneng yang agak-agak manis ya teman-teman. Saya tuh cenderung suka masakan yang tidak asin banget ya. Jadi kalau masakan asin tuh sebenarnya saya tidak suka, kecuali kalau misalkan cemilan itu asin-asin nggak apa-apa teman-teman. Nah nggak lupa ya tambahkan juga pakai lada bubuk supaya rasanya tuh lebih enak dan kuat teman-teman. Alhamdulillah mie gorengnya ini sudah jadi ini sarapan untuk anak-anak ya. Alhamdulillah, Masya Allah, sarapan kali ini nikmat sekali ya. Jadi ini untuk anak-anak saja, nanti gampang saya cuman icip-icip aja teman-teman. Oke, kali ini saya mau sharing apa sih skincare yang saya pakai. Jadi untuk face care saya tetap ya menggunakan Scarlett Whitening dan ini saya gunakan brightening facial wash yang bisa untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Kandungannya terdiri dari glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Nah, facial wash ini bisa bikin kulit bersih, segar, lembab, dan elastis teman-teman, melindungi kulit dari radikal bebas dan polusi udara. Setelah menggunakan brightening facial wash, saya menggunakan Brightly Ever After Serum. Nah, serum ini fungsinya untuk meningkatkan aktivitas sirkulasi darah, menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, dan melembabkan serta menyamarkan noda. Lalu bikin kulit lembab dan elastis ya. Kemudian mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas teman-teman. Dan juga mencegah penuaan dini. Setelah pakai Brightening Ever After Serum, saya sempurnakan face care saya dengan menggunakan Glow Toning Serum teman-teman. Nah, ini dia Glow Toning Serumnya. Kegunaan dari Glow Toning Serum ini untuk mencerahkan kulit wajah, kulit jadi lebih glowing, memudarkan bekas jerawat, kulit jadi lebih sehat dan kenyal, lalu menyamarkan garis halus dan flek hitam. Nah, aroma dari Glow Toning Serum ini seperti essential oil, jadi bikin efek menenangkan dan memperbaiki skin barrier ya teman-teman. Jadi seperti ini tekstur dari Glow Toning Serum. Ini tuh bener-bener deh super menyenangkan karena wajah saya itu ya walaupun usianya di kepala 4, itu kulit saya jadi kenyal. Terus kelihatan glowing, pipi saya jadi kemerahan gitu ya, merona teman-teman. Nah untuk teksturnya itu seperti ini, agak sedikit kental, berwarna putih susu ya, tapi benar-benar tidak lengket ketika digunakan. Jadi serumnya itu langsung menyerap ke dalam kulit wajah kita teman-teman. Nah ini cara pakainya tinggal di
Tetes-teteskan aja ke wajah kita, kemudian kita usap-usap perlahan sampai rata ya. Kandungan Glow-Tanning Serum ini benar-benar aman karena terdiri dari tranexamide acid, calendula oil, kemudian olive oil, allantoin, lalu licorice extract. Jadi semuanya tuh benar-benar terbuat dari bahan yang alami dan tentunya manfaatnya tuh benar-benar bagus ya. Jadi ini tuh benar-benar membantu kulit saya menjadi kenyal dan benar-benar glowing ya teman-teman. Nah, setelah memakai Glow-Tanning Serum, kalau siang ini saya menggunakan day creamnya. Ini tuh membuat kulit wajah saya jadi cerah ya. Terus sebagai antioksidan mengencangkan pori-pori kulit, kemudian menghambat penuaan dini juga, lalu menyamarkan kerutan di wajah teman-teman. Kemudian bisa untuk mengatasi dehidrasi kulit. Nah, cara pakainya seperti ini ya. Setelah menggunakan Bradley Ever After Serum, kemudian pakai Glow-Tanning Serum, lalu gunakan day creamnya. Nah, ini untuk siang harinya ya teman-teman. Nah, kalau untuk malam harinya sama ya. Kita bersihkan wajah dulu, kita cuci wajah kita menggunakan brightening facial wash, kemudian pakai Bradley Ever After Serum, lalu kita sempurnakan menggunakan Glow-Tanning Serum supaya wajah kita kelihatan lebih glowing, lebih sehat dan kenyal. Jadi rangkaian dari Scarlett Whitening ini benar-benar aman karena sudah BPOM dan tidak diujikan pada hewan atau no testing on animal ya teman-teman. Dan harganya masing-masing hanya 75 ribuan aja. Semua kandungannya itu benar-benar aman, bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, teman-teman bisa dapatkan produk dari Scarlett Whitening ini melalui Shopee Mall-nya dan bisa cek Instagramnya ya di @scarlett_whitening. Nah teman-teman, walaupun kita hanya ibu rumah tangga di rumah, tapi jangan lupa kita juga tetap harus menjaga kulit wajah kita supaya lebih sehat, elastis, kenyal, dan glowing ya. Nah, Scarlett Whitening ini menurut saya pilihan yang sangat tepat karena ramah di kantong harganya ya. Dan tentunya kandungannya tuh benar-benar aman kita gunakan. So teman-teman bisa ya untuk membeli produk dari Scarlett Whitening ini, nanti linknya saya cantumkan ya di description box video ini. Nah, ini sore harinya ya teman-teman, jadi saya mau sapu-sapu sedikit aja di bagian karpotnya. Setelah ini saya juga mau angkatin jemuran karena takut nanti saya lupa dan basah lagi, akhirnya nggak kering-kering. Jadi tadi tuh saya jemurnya dibagi dua, di belakang kendaraan sama di depan teras ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini jemurannya sudah kering teman-teman. Tadi siang tuh sebenarnya sudah saya angkatin, tapi ini sisa-sisanya yang belum kering. Nah baru saya angkatin sore harinya. Kalau musim hujan itu jemuran pasti banyak banget ya teman-teman. Jadi saya bagi di belakang sama di depan teras ini ya. Kemudian saya kumpulin aja dulu lah ya jemurannya biar satu-satu ngerjainnya. Nah nanti paling nanti malam atau besok pagi baru saya lipetin. Oke, sekarang saya mau beberes dulu ya, bersih-bersih rumah. Nah, untuk dapurnya biar anak saya aja yang bersihin teman-teman. Sekalian katanya anak saya tuh mau masak ya. Jadi karena tadi pagi itu kan sarapannya cuman mie, siang juga telur. Jadi kali ini saya masaknya yang simple-simple aja. Siang juga telur dadar aja teman-teman. Karena kadang-kadang tuh bener-bener lagi males untuk masak ya. Untung anak-anak tuh apa aja doyan ya, apa-apa mau asal disediain sama ibunya apa ya itu yang dimakan. Alhamdulillah sih nggak rewel-rewel ya.
Oke teman-teman, jadi ini dia anak saya tuh lagi masak. Katanya dia kepengen bikin sosis, tapi nggak tahu diapain ya, mau ditumis atau mau diasam manis, terserah ya. Saya hanya mengarahkan dan ngasih tahu kalau masakan tumisan atau bumbu dasar itu hanya bawang merah, bawang putih diiris. Kalau mau pedes ya ditambahin pakai cabai. Udah kayak gitu aja. Jadi saya biarin aja anak saya itu berkreasi pakai bumbu-bumbunya dia seperti apa, biar belajar sendiri ya teman-teman. Karena dulu juga saya belajar masak, belajar sendiri, suka ngeliatin ibu saya masak. Jadi dulu tuh sebenarnya tuh nggak bantuin masaknya ya, bantuin motong-motong sayuran, terus motong-motong bumbu aja. Nah dari situ saya belajar dan tahu bumbu-bumbu apa aja yang digunakan. Tapi kalau misalkan bumbu-bumbu yang ribet gitu ya, kayak rendang, kayak apa, itu saya bisanya setelah menikah teman-teman. Kalau dulu sebelum menikah ya bisanya bikin tumisan aja kayak gitu. Terus sama bikin sayur yang kuah itu bikinnya dulu tuh sop, karena bumbunya gampang banget ya, cuman bawang putih aja dihaluskan terus ditumis. Nah kalau sekarang saya nggak seperti itu caranya, bawang merah bawang putihnya tuh ditumis dulu baru dihaluskan teman-teman, jadi dibalik. Nah, sementara anak saya masak, saya merapikan cucian piring yang sudah kering, saya simpan di dalam lacinya masing-masing supaya pas anak saya masak itu meja dapurnya nggak terlalu penuh ya teman-teman. Karena saya nggak suka kalau meja dapur itu penuh sama barang, jadi pas masak itu nggak leluasa. Nah teman-teman, saya tuh pas edit video ini bahagia banget rasanya ya ngeliat anak saya itu mau bantuin ibunya. Terus dia juga sudah bisa masak sedikit-sedikit. Kayaknya baru kemarin anak saya itu kecil, saya gendong-gendong gitu ya. Tahu-tahu sekarang udah gede aja teman-teman. Ya pokoknya buat teman-teman yang memiliki anak yang masih kecil, sabar ya. Nanti juga pasti bakalan gede, bisa bantuin ibunya ya kalau yang cewek. Tapi anak saya yang cowok juga mau sih bantuin mamahnya ya beberes rumah, kayak nyapu, ngepel, terus nyuci kendaraan. Kadang-kadang kalau misalkan cucian piringnya nggak banyak sih, anak saya juga mau nyuci juga sih kalau anak saya cowok ya. Jadi pengertian gitu loh, kalau misalkan udah dicuciin semua, dia habis makan udah langsung dicuci juga. Biar ibunya itu seneng katanya. Beneran deh teman-teman, saya pas edit video ini tuh kayak apa ya, kayak nggak menyangka, oh iya ya anak saya tuh sudah besar, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti sama orang tua, dan nantinya bisa menjadi kebanggaan kita ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ya karena sudah besar, sudah SMP, jadi udah mulai belajar masak sedikit-sedikit teman-teman. Terus bikin cemilan-cemilan apa yang dia suka gitu. Kalau misalkan sering jajan di luar gitu, terus dia suka bereksperimen di rumah, bikin sendiri. Nah itu saya juga senang banget ya, saya support banget apa yang dia butuhkan bahan-bahannya untuk bikin cemilan ya. Insya Allah sih selalu saya belikan ya, supaya dia juga belajar. Dan alhamdulillah sih anak saya termasuknya anak rumahan karena jarang banget main ya teman-teman, kecuali kalau kayak kemarin misalkan pas tahun baru gitu, teman-temannya pada datang ataupun anak saya yang main ke tempat temennya, itu pun kakaknya yang anterin, udah dipastikan anak saya tuh ada di rumah temennya gitu loh. Terus selalu saya pantau ya dia ada di mana, karena namanya punya anak perempuan sudah besar gitu, bener-bener kita jaga ya teman-teman. Ya walaupun anak laki-laki juga tetap kita jaga, karena jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, apalagi yang melanggar norma-norma agama ya teman-teman. Namanya kita sebagai orang tua kan tidak banyak berharap dari anak-anak, kecuali anak-anak tuh nurut sama kita, terus berbakti ya. Terus dia menjalankan kewajibannya sebagai anak untuk belajar, sekolah, udah kayak gitu aja cukup ya teman-teman. Terus kita hanya bisa mendoakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang
sukses nantinya, terus rendah hati, tidak boleh sombong ya kalau sudah berhasil. Nah itu kunci banget ya, kita nggak boleh uh, mengajarkan anak kita tuh menjadi arogan. Terus yang penting tuh anak-anak tuh nurut, udah deh, nggak bisa ngomong apalagi ya teman-teman ya. Bener-bener deh saya tuh ngedit video ini tuh kayak mau berkaca-kaca karena nggak nyangka aja teman-teman, anak-anak tuh sudah beranjak besar ya. Anak saya yang besar itu sudah kuliah, terus anak saya yang ini sudah SMP kelas 3. Dan bener-bener saya tuh ngelihat anak-anak kayak cepet banget gedenya ya. Kayak baru kemarin saya gendong-gendong ya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan saya lihat YouTube dari teman-teman konten creator yang ibu muda kayak gitu, terus saya tuh kayak melihat gambaran saya pada masa lalu gitu ya. Ngeliatin anak-anak balita nyuapin, bikin empasi, terus pokoknya keriuhannya tuh luar biasa, benar-benar nikmat. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh kayak apa ya, kayak takut kehilangannya tuh kayak gini teman-teman. Nah anak saya nanti udah besar, terus udah menikah, saya nanti sendirian sama ayahnya aja kayak gitu teman-teman. Jadi pikirannya tuh udah tua saya tuh. Oke teman-teman, sementara anak saya tuh masih di dapur. Nah kali ini saya mau beresin kamar. Jadi ini kamar saya sama suami sebenarnya. Karena suami belum pulang, jadi anak saya yang cewek yang tidur sama saya di kamar belakang ini teman-teman. Dan kamarnya hanya seperti ini aja, nggak ada apa-apanya ya. Cuman kasur, lemari, terus drawer sama TV ya. Maksudnya tidak ada dekor-dekor. Nah, saya juga tidak pakai tempat tidur, masih ngampar ya, masih lesehan seperti ini. Tapi menurut saya tuh nikmat banget. Justru malahan kamar depan yang pakai tempat tidur nggak saya tempatin. Nggak tahu kenapa, karena saya udah sering bilang saya tuh takut sama kolong tempat tidur teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Makanya tuh saya nikmat banget ya tidur di bawah seperti ini. Kayaknya tuh anget gitu loh walaupun di bawah teman-teman. Nah, karena saya tidurnya di bawah, jadi kalau saya bersihin kasur, sekalian aja saya angkat semua dan saya sapu-sapu pinggirnya karena takut banyak banget debu ya. Karena kalau memang di bawah itu banyak debu bakalan kehisap, takutnya tuh seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan saya hari ini sudah selesai semua, dari bikin sarapan, dari beberes, terus dari bersihin kamar, tempat tidur. Dan sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia datang di rumah Aura dan sudah berkenan nonton video rumah Aura, baik yang komen maupun tidak ya. Teman-teman jaga kesehatan, tetap sabar, tetap semangat dan optimis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.